Yang saya hormati Ibu Hefriza Juwita MPD, dan yang saya sayangi kawan-kawan seperjuangan mahasiswa baru Manajemen Pendidikan Islam tahun 2021 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa dipertemukan di mata kuliah dasar pengembangan organisasi pada saat ini. Yang kedua, tak lupa kita haturkan salawat kepada roh junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan judul materi atau pembahasan kami, yakni analisis dan pembuatan saran-saran. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Yuda Permana dari kelompok 4 asal Tapung Hilir, Kampar, Riau, Indonesia. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayusha Putri dari kelompok 4 asal Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Rosita Juliani dari kelompok 4 asal dari Kabupaten Kampar. Baiklah, itulah perkenalan biodata singkat kami dari kelompok 4. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi kami, yakni analisis dan pembuatan saran-saran. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi atau pembahasan kami mengenai analisis dan pembuatan saran-saran. Untuk pertama dan di awal ini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis. Kata analisis sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu analysis, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu analysis. Kata analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu ana yang artinya kembali dan lusin yang berarti melepas atau mengurai. Bila digabungkan, maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, dan kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis adalah suatu proses memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan lebih mudah untuk dijelaskan. Kemudian selanjutnya mengenai organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi itu ialah perkumpulan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Organisasi dibentuk agar para anggotanya dengan sistematis memenuhi tujuan mereka, berkumpul, bekerja sama dengan rasional, terkendali, dan terpimpin, merupakan satu kesatuan dalam organisasi. Menurut Joshua Lodge tahun 1995 mengatakan bahwasannya analisis organisasi merupakan serangkaian langkah-langkah penilaian terhadap efektivitas organisasi berdasarkan misi dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Informasi yang diperoleh dari analisis organisasi penting bagi para manajer, para pemegang saham, masyarakat, serta pemerintah.
Hasil analisis organisasi lebih ditekankan untuk mengidentifikasikan masalah-masalah dalam organisasi sehingga hasilnya diharapkan menambah efektivitasnya. Kemudian, dalam menganalisis organisasi, terdapat 3 unsur yang menunjang misi dan strategi organisasi, yaitu yang pertama itu ialah struktur organisasi. Kemudian yang kedua ada proses, dan yang terakhir itu ialah tenaga kerja. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan struktur organisasi? Yaitu yang menjelaskan tentang bagaimana kewajiban, tugas, dan peran dialokasikan di dalam organisasi. Hal ini penting karena memiliki dampak terhadap cara orang bekerja dan terhadap efektivitas proses-proses organisasi. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya proses. Proses itu apa? Proses itu ialah mekanisme yang mendasari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi. Kemudian yang terakhir itu ialah tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri itu ialah manusia sebagai sumber daya inti sebuah organisasi. Jadi tenaga kerja sini itu ialah kita sebagai manusia yang melakukan suatu kegiatan tersebut. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis analisis. Itu yang pertama ialah analisis bisnis. Kemudian analisis SWOT atau SWOT yang memiliki panjangan itu yang pertama ialah strength, weakness, opportunities, dan threats. Kemudian ada analisis keuangan, analisis struktur organisasi, dan yang terakhir itu ialah analisis sumber daya manusia. Analisis SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan atau peluang, dan threat, ancaman. Keempat faktor ini merupakan faktor terbesar yang bisa mempengaruhi perusahaan hingga organisasi. Contoh analisis SWOT organisasi koperasi. A. Kekuatan atau strength. 1. Memiliki unit usaha untuk mendukung kegiatan perekonomian lingkungan. 2. Memiliki unit simpan pinjam untuk membantu permodalan masyarakat sekitar. 3. Memiliki dewan pengawas dan dewan penasehat. 4. Memiliki dasar hukum yang kuat. 5. Bertujuan mensejahterakan anggotanya. Dan yang keenam, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. B. Kelemahan atau weakness. 1. Jumlah anggota pasif lebih banyak daripada anggota aktif. 2. Sebagian masyarakat tidak tahu manfaat menjadi anggota koperasi. 3. Fasilitas pendukung tidak memadai dan belum modern. 4. Banyak kasus korupsi yang dilaporkan selama beberapa tahun terakhir. Dan terakhir, kurangnya pemahaman anggota terhadap tugas dan kewajiban setiap anggota. C. Kesempatan atau opportunity. 1. Penyelenggaraan MEA membuka peluang tinggi bagi koperasi untuk memasarkan hasil unit usahanya. 2. Dukungan pemerintah yang konsisten hingga koperasi bisa berpartisipasi dalam MEA. Yang ketiga, MEA memampukan koperasi untuk mengembangkan produksinya. D. Ancaman atau threat. 1. Munculnya berbagai koperasi simpan pinjam dengan anggota umum. 2. Bank memberikan tawaran pinjaman besar dengan bunga rendah. 3. Tren belanja masyarakat beralih ke minimarket dan online. 4. Jenis dan bentuk produk di luar lebih menarik dan sesuai dengan selera masa kini. Bentuk-bentuk analisis organisasi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Analisis pekerjaan. 2. Analisis kinerja. 3.
Analisis jabatan. Analisis pekerjaan yaitu merupakan bagian dari rencana sumber daya manusia dan proses meneliti serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Analisis kinerja yaitu merupakan sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang maupun organisasi. Analisis jabatan adalah sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Saran-saran organisasi agar menjadi solid dan baik. 1. Usahakan untuk menjaga kesosialisasian dan kerjasama tim, karena itulah yang terpenting dalam menjalani sebuah organisasi agar tetap solid. 2. Jangan pernah melibatkan orang lain selain organisasi agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman dari anggota yang lain. 3. Bila tidak sepakat atau tidak setuju dalam suatu pemilihan, maka berikanlah kritik atau saran agar semua mengerti akan apa yang engkau maksud.